warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri Saragih, NIM 181201079 dari kelas KSH 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnobotani suku di Sumatera Utara. Pengertian etnobotani. Etnobotani berasal dari kata ekologi, yaitu kajian mengenai budaya, dan botani, kajian mengenai tumbuhan. Adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Penelitian etnobotani diawali oleh para ahli botani yang memfokuskan tentang persepsi ekonomi dari suatu tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat lokal. Ahli etnobotani bertugas mendokumentasikan dan menjelaskan hubungan kompleks antara budaya dan penggunaan tumbuhan dengan fokus utama pada bagaimana tumbuhan digunakan, dikelola, dan dipersepsikan pada berbagai lingkungan masyarakat, misalnya sebagai makanan, obat, praktik keagamaan, kosmetik, warna, tekstil, pakaian, konstruksi, alat, mata uang, sastra, ritual, serta kehidupan sosial. Yang selanjutnya yaitu sejarah etnobotani. Pada tahun 1492, Columbus menemukan pemanfaatan tembakau atau Nicotiana tabacum di Kuba, kolonisasi yang memiliki kepentingan ekonomi sekaligus eksplorasi keilmuan. Pada tahun 1873 sampai 1980 muncul ilmu etnobotani. Pada tahun 1873, Power menulis buku tentang Aboriginal Botany. Pada tahun 1895, Harshbarger menulis tentang etnobotani. Pada tahun 1900, Davis Barrow muncul dengan dokter etnobotani pertama, The Ethnobotany of the Coahuila Indian of Southern California. Pada tahun 1920, publikasi tanaman obat di India. Pada tahun 1980, etnobotani dikenal oleh masyarakat akademis dan awam. Pada tahun 1981, muncul jurnal etnobotani. Pada tahun 1983, Perhimpunan Masyarakat Etnobotani yang diprakarsai oleh Perhimpunan Arkeologi Amerika. Selanjutnya yaitu Indonesia merupakan pusat penyebaran keanekaragaman hayati di dunia. Di dalamnya terdapat sekitar 25.000 sampai 30.000 tumbuhan berbunga. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan berbagai etnis di Indonesia untuk berbagai tujuan seperti sumber pangan, sumber obat-obatan, bahan konstruksi, kerajinan, pakan ternak, pewarna, dan juga racun. Dilihat dari jumlah spesies paling banyak dimanfaatkan sebagai obat. Pengetahuan lokal pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat bervariasi antar etnis dan masing-masing etnis memiliki keunikan tersendiri. Di Indonesia, pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat semakin tertinggal akibat menurunnya minat generasi. Selanjutnya etnobotani tumbuhan obat. Pasak bumi atau dengan nama latin Eurycoma longifolia Jack merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh berbagai etnis di Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di Sumatera maupun Kalimantan. Pada masyarakat Batak, Sumatera Utara, pasak bumi dimanfaatkan sebagai obat demam, malaria, sakit perut, dan penambah stamina. Daun, biji, dan juga akar merupakan organ utama yang dimanfaatkan. Yang kedua yaitu jahe atau Zingiber officinale. Adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan sinyal keton bernama zingeron. Pada masyarakat Batak Sumatera Utara, pasak bumi dimanfaatkan sebagai obat batuk, anti peradangan, dan mengurangi masalah pencernaan. Yang selanjutnya yaitu kelapa. Air kelapa muda sebagai bahan larutan pada tumbuhan suruhan untuk obat hipertensi. Pada masyarakat Batak Sumatera Utara, kelapa digunakan sebagai obat malaria. Yang keempat yaitu dari famili Graminae, yaitu Saccharum officinarum dengan nama lokal tubuh hitam, yang memiliki manfaat sebagai penawar racun. Cara pengolahannya yaitu batang tubuh hitam sepanjang 5 ruas dipanggang di bara api sampai panas, diperas hingga airnya keluar. Selanjutnya diminum 1 kali sehari. Bila sembuh dapat dihentikan. Yang kelima yaitu dari famili Liliaceae Daro, spesies Allium sativum dengan nama lokal bawang putih, merupakan tumbuhan tradisional yang berfungsi sebagai obat ginjal. Cara pengolahannya yaitu bawang putih secukupnya, nanas yang tua 1 buah, dikupas, kulitnya direbus lalu airnya diminum. Yang keenam yaitu famili Poaceae dari spesies Axanthus compressus dengan nama lokal rumput gajah paitan, yang memiliki manfaat sebagai obat luka, obat mencret, dan juga obat penawar racun.
Yang ketujuh yaitu Curcuma santoriza dengan nama lokal temulawak. Bagian yang digunakan adalah rimpang. Manfaat dari temulawak adalah obat sesak napas. Cara pengolahannya yaitu temulawak dan kunyit secukupnya dikupas, kulitnya diparut, disaring, lalu hasil saring ditambahkan kuning telur ayam kampung 1 butir, madu 1 sendok, gula setengah sendok, aduk selanjutnya diminum 3 kali seminggu. Yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai obat batuk. Kesimpulan dari presentasi saya ini adalah penelitian etnobotani pada pemanfaatan tumbuhan mampu mengungkapkan nilai kultural, nilai kegunaan dari setiap tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui etnobotani, masyarakat dapat mengelompokkan dan memanfaatkan tumbuhan seperti tanaman obat, penyedia bahan pangan, sandang, papan, kosmetik, bahan pewarna, dan pelengkap upacara adat. Baik, sekian video tentang etnobotani suku di Sumatera Utara dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dance!